Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari SMA 7. Perkenalkan, saya Iqbal Syauki, saya dokter umum. Saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit di Kota Malang. Kebetulan saya mengisi acara Sahabat Ansa Nutrition Day ini untuk menjawab dan mengulas sedikit pertanyaan-pertanyaan teman-teman seputar gizi dan hubungannya terkait puasa. Apa sih yang dimaksud dengan makanan yang sehat dan bergizi? Makanan sehat dan bergizi. Sehari-hari kita makan ada yang 1, 2, atau 3 kali sehari. Penting untuk konsumsi sesuatu yang sehat ataupun bergizi. Pertama, sehat dulu. Sehat ini dalam artian adalah jenisnya, juga prosesnya. Mengenai jenis, dulu orang-orang lama, mungkin di generasi 2000 ke atas, itu mengenal istilah 4 sehat 5 sempurna. Namun di era sekarang, Kementerian Kesehatan lebih memperkenalkan istilahnya gizi seimbang. Nah, apa saja isi gizi seimbang itu? Jadi dalam konsumsi sehari-hari teman-teman sekalian, perlu adanya kandungan karbohidrat, protein, lemak, serat, dan juga vitamin serta cukup konsumsi cairan. Nah, demikian itu yang disebut jenis-jenis makanan sehat. Kemudian yang kedua adalah terkait prosesnya. Prosesnya ini mencakup pengolahan makanan dan cara penyajian makanan, sehingga apa yang dikatakan sehat itu tidak hanya soal isinya saja. Misal walaupun teman-teman makan sayur, makan nasi, atau makan buah, tapi penyajiannya tidak tepat, teman-teman tidak mencuci tangan dahulu sebelum makan, maka makanan tersebut tidak sehat, karena dalam kondisi makanannya kotor ataupun kondisi yang makan yang sedang tangannya kotor. Nah, itu jadi istilah sehat mencakup dua itu, yaitu jenisnya dan juga prosesnya. Kemudian penting untuk mengetahui apa saja yang dikatakan makanan bergizi. Banyak sekali panduan di internet yang bisa teman-teman akses terkait jenis-jenis makanan, menu-menu makanan, baik yang mudah didapat di sekitar kita ataupun yang lebih sulit didapat sebagai pilihan makanan sehari-hari. Namun, Kementerian Kesehatan menyarankan dari pemilihan menu-menu itu yang penting adalah proporsional, yaitu keseimbangan dalam seporsi makanan. Asumsikan saja bahwa dalam sepiring makanan itu ada nasi, lauk, kemudian sayur, dan teman-teman menambahkan buah. Nasi idealnya hanya sepertiga dari porsi keseluruhan makanan, sehingga idealnya adalah nasi tidak mendominasi isi piring teman-teman. Sayur harus tetap banyak, jadi istilahnya nasi sepertiga, sayurnya sepertiga, kemudian lauk dan juga ada buahnya. Itu yang ideal. Namun mungkin hal ini harus selalu diperhatikan, karena ketika ada ketidakseimbangan dalam makanan sehari-hari teman-teman, ada kemungkinan kondisi-kondisi yang menyebabkan teman-teman tidak terlalu sehat. Juga terkait gizi ini penting untuk melakukan variasi makanan. Jangan hanya sehari-hari makannya sego, bayam, tempe saja. Variasikan dengan yang ada di sekitar kita, misalnya teman-teman bisa masak sop atau masak sayur kangkung, kemudian sayur lodeh. Jadi inti dari bergizi adalah selain jenisnya adalah variasi dan juga jumlah porsinya. Saya kira demikian. Apa saja makanan yang disarankan dikonsumsi saat sahur dan berbuka puasa? Di bulan puasa ini, apa saja yang idealnya teman-teman makan saat sahur dan berbuka? Kembali ke poin pertama tadi, masalah sehat dan bergizi. Penting perhatikan jenisnya, juga proses penyajian dan penyiapannya. Namun, karena puasa ini adalah ibadah fisik yang sifatnya khusus, tidak makan dan tidak minum 12-13 jam seharian, bahkan bisa lebih, maka penting untuk mensiasati dengan menu-menu yang tepat. Pertama, terkait minuman. Minuman idealnya adalah minuman yang cukup. Ada beberapa saran terkait konsumsi air putih. Minimalnya jika asumsi berat badan teman-teman adalah 50 kg, maka idealnya sekitar 1,5 sampai 2 liter per hari konsumsi air minum. Kemudian
Untuk pembagiannya teman-teman bisa cek di internet, ada yang waktu sahur berapa gelas, waktu berbuka berapa gelas, atau setelah tarawih berapa gelas. Itu ada beberapa panduan yang teman-teman bisa ikuti di internet. Kemudian perlu diperhatikan juga terkait minum di kala sahur. Baiknya adalah tidak minum kopi ataupun teh saat sahur. Mengapa? Karena kopi dan teh sifatnya diuretik. Diuretik ini adalah memicu rasa ingin buang air kecil lebih sering dibanding teman-teman tidak mengonsumsi kopi atau teh itu. Sehingga kopi dan teh mungkin tidak ideal sebagai pendamping makan sahur. Kemudian selanjutnya terkait menu minuman apa yang cocok buat berbuka. Saya kira itu terserah ke teman-teman. Namun ingat kembali bahwa proporsional saja dalam misalnya konsumsi. Teman-teman suka apa misalnya es kepal Milo, mohon dikonsumsi secara proporsional dan tidak setiap hari. Karena yang lebih utama adalah rehidrasi pasca puasa dibanding langsung menggelonggong atau minum banyak sesuatu yang manis. Itu terkait pilihan minuman. Kemudian terkait pilihan makanan, jangan lupakan untuk tetap makanan yang sehat dan bergizi. Dengan pilihan menu apapun yang bisa mudah teman-teman dapatkan, jangan lupakan ada karbohidratnya. Teman-teman tidak harus makan nasi terus, teman-teman bisa menggantinya dengan roti, singkong atau puhung atau telo atau ubi, ataupun bermacam-macam jenis karbohidrat yang sudah beredar di sekitar kita. Mie tidak masalah, namun tentu saja teman-teman harus memperhatikan variasi. Kemudian sayur jangan lupa, jangan lewatkan, dan juga jika ada buah, baik itu yang mudah dan murah seperti pisang ataupun jeruk, nah itu kan cukup mudah dan murah didapat, jangan lewatkan ya. Lauk apapun yang teman-teman punya, yang teman-teman beli, yang teman-teman dapatkan di rumah, itu juga bagus. Kemudian kalau misalnya waktu berbuka, jangan langsung makan karbohidrat dulu. Mulailah dengan yang ringan-ringan, jajan dulu, atau minuman manis dulu, atau minum air putih dulu. Itu yang lebih ideal. Ada juga selain masalah apa yang dimakan dan apa yang diminum, puasa ini ada anjuran, kalau dalam bahasa Islamnya itu sunnah, untuk mengakhirkan sahur dan mendahulukan, menyegerakan berbuka. Jadi sahurnya jangan terlalu pagi, atau misalnya jam 2 sudah sahur sedangkan subuh setengah 5. Idealnya adalah sahurlah dekat-dekat imsak gitu ya, misal setengah 4, jam 3 jika misalnya subuhnya jam setengah 5 ya. Karena ya itu nanti ketika teman-teman makan jam 2, kemudian proses pencernaan itu kan nanti bisa 6 atau 7 jam, sehingga teman-teman bisa kenyang lebih lama jika sahur lebih akhir. Begitupun ketika misalnya bukannya segera didahulukan, itu adalah hal yang baik, karena teman-teman sudah berlelah-lelah puasa 12 jam, lalu menyegerakan berbuka. Ada kebaikan secara agama di situ dan juga kenyamanan bagi teman-teman untuk menyegerakan berbuka. Terima kasih, demikian. Lalu, apa saja makanan dan minuman yang tidak disarankan dikonsumsi pada saat sahur dan berbuka? Makanan atau minuman yang tidak disarankan dikonsumsi saat sahur atau berbuka. Secara umum, makanan yang tidak bersih dan misalnya memicu alergi bagi sebagian orang atau memicu penyakit bagi sebagian orang itu tidak ideal untuk dikonsumsi. Misalnya teman-teman punya problem pencernaan, lambung misalnya terlalu konsumsi kopi, biasanya bagi beberapa orang menimbulkan tidak nyaman, sehingga penting untuk mengenali diri sendiri mana makanan-makanan yang relevan, yang cocok buat dirinya. Misalnya juga orangnya punya diabetes, tentu tidak ideal atau tidak baik semisal konsumsi terlalu banyak gula gitu ya. Namun yang tidak disarankan secara umum adalah pertama, tidak bersih. Nah, tentu saja kembali ke pernyataan awal tadi, idealnya puasa kita disertai dengan makanan yang sehat dan bergizi. Kalau tidak bersih, tentu saja akan memicu penyakit semisal diare atau sakit perut dan sejenisnya. Kemudian terkait menu-menunya, menu apapun diperkenankan dengan tidak melupakan konsep gizi seimbang. Selain itu, terlalu banyak minuman manis. Kadang ini sering terjadi di kita semua ya. Kita terlalu banyak konsumsi minuman manis atau minuman kemasan dibanding konsumsi air putih. Bagi beberapa orang, hal itu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Misalnya
bikin batu ginjal misalnya, bikin sumbatan ginjal berbentuk batu sehingga sering nyeri punggung atau bagaimanapun yang membuat tidak nyaman ya. Lalu itu misalnya terlalu banyak minum kemasan dan tidak rajin minum air putih. Semisal juga makanan-makanan sifatnya gorengan. Kita semua suka gorengan, tapi jumlah yang terlalu banyak, terlalu over ya. Setiap hari kita makan sampai 10 atau 15 keping. Nah, itu tentu terlalu berlebihan. Sehingga seperlunya saja untuk mengonsumsi hal-hal yang kita suka saat sahur dan berbuka. Sehingga sederhananya yang tidak disarankan saat berpuasa adalah makanan-makanan instan atau kemasan dalam jumlah yang berlebih, serta makanan-makanan yang memicu penyakit itu tidak disarankan bagi teman-teman saat puasa. Demikian, terima kasih. Apa sih akibat dari kekurangan gizi saat berpuasa? Oke, kalau misalnya teman-teman tidak mengonsumsi makanan secara baik di bulan puasa ini, mengonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat dan tidak bergizi, ataupun mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi namun jumlahnya kurang, teman-teman bisa mengalami kondisi-kondisi kesehatan yang mulai tidak nyaman sampai membahayakan. Nah, kurang lebih demikian. Beberapa yang sering dikeluhkan pertama adalah kondisi dehidrasi. Kondisi dehidrasi ini adalah kondisi akibat kekurangan cairan tubuh. Sebagian besar tubuh manusia tersusun dari air. Teman-teman yang belajar biologi mungkin pernah mendengar pernyataan ini. Sehingga ketika cairan tubuh itu berkurang banyak dalam 12-13 jam kita berpuasa, ketika ada kekurangan cairan itu baik yang keluar melalui urin ataupun melalui keringat ataupun melalui panas tubuh yang keluar, itu ketika tidak teratasi atau tidak disiasati, maka kondisi dehidrasi itu bisa terjadi. Gejala yang paling mudah ditengarai atau mudah ditandai terkait dehidrasi pertama adalah rasa haus yang sangat, rasa pusing yang amat berat, sehingga membutuhkan segera konsumsi cairan secepatnya. Karena itu penting, selain minum cairan yang baik adalah menyiasati kegiatan sehari-hari. Jangan terlalu ngoyo, tapi tetaplah minum cairan secukupnya. Biasanya kalau sahur ya, sahur ini mungkin ada yang mengidealkan 4-5 gelas saat sahur atau 3 gelas saat sahur. Dengan asumsi bahwa buka itu minumnya cukup, maka seharian itu insya Allah cukup. Ya, itu kondisi dehidrasi. Kemudian yang kedua adalah kondisi semisal adalah nyeri perut. Nyeri perut ini dalam artian misalnya teman-teman kalau mudah mendengarnya adalah MAH, atau bahasa medisnya itu dispepsia, ataupun teman-teman ada yang pernah mendengar istilah GERD ataupun gastritis, itu sering dikeluhkan bagi orang-orang yang berpuasa. Mengapa? Pada orang yang berpuasa ada perubahan pola makan. Biasanya orang makan misalnya 3 kali pagi, siang, sore atau malam, diubah menjadi pagi meruput dan malam saja. Nah, itu sehingga mengubah pola makan yang awalnya lambung ataupun sistem pencernaan itu terlatih untuk mengolah makanan di jam-jam tertentu, harus rela mengubah waktunya mengikuti ritme puasa. Bagi beberapa orang ini sangat tidak nyaman, perutnya perih, mual-mual, bahkan sampai muntah. Demikian ya. Kemudian kekurangan gizi yang lain adalah sering terjadi bagi orang-orang yang sahurnya tidak cukup atau bukannya tidak cukup. Ini kondisi-kondisi lemas, kemudian penurunan berat badan drastis, apalagi diikuti sahur dan buka yang tidak cukup, atau misalnya ada motivasi ingin menurunkan berat badan secara berlebih. Ini sebenarnya tidak disarankan. Mengapa? Puasa Ramadan ini walaupun memang istilahnya puasa, tapi tetap harus ada makan dan minumnya. Karena puasa ini adalah memang ibadah spiritual, tapi tidak mengabaikan aspek fisik. Demikian, terima kasih. Bagaimana cara kita agar tidak kekurangan gizi meskipun sedang berpuasa? Bagaimana caranya kita untuk tidak kekurangan gizi saat puasa? Jika teman-teman menyimak pernyataan-pernyataan kami sebelumnya, perhatikan konsumsi cairan dan juga
pola makan yang sehat dan bergizi. Tapi soal puasa ini perlu teman-teman cermati bahwa tidak hanya soal makan minumnya saja. Perlu diperhatikan juga masalah aktivitas sehari-hari. Jika teman-teman suka olahraga, jangan melakukan olahraga yang memforsir energi. Semisal futsal di pagi hari. Futsal ini termasuk olahraga yang cukup makan energi ya jika dilakukan di pagi hari. Makanya olahraga yang baiknya dilakukan adalah intensitas ringan saat pagi ataupun sore. Dengan demikian, nutrisi tubuh yang sudah dikonsumsi saat sahur dan berbuka tetap terjaga dan tubuh tetap sehat. Selain itu, perhatikan betul aktivitas dan rutinitas teman-teman saat sekolah maupun saat teman-teman sedang asik di luar. Demikian, terima kasih. Teman-teman, puasa Ramadan bagi umat Islam itu menjadi satu kewajiban, terutama bagi orang-orang yang sehat dan memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Perlu diperhatikan bahwa puasa adalah ibadah yang sifatnya spiritual, sehingga fungsi puasa ini adalah menempa spiritualitas, dan bagi yang melakukannya jika umat Islam meningkatkan rasa keberislaman teman-teman. Namun demikian, meskipun sasarannya adalah rohani, jangan lupakan aspek jasmani, aspek fisik, baik dengan makanan maupun dari minuman ataupun dari aktivitas sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak Sahabat Hansa Nutrition Day. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.